warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomser. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-36 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkomtek Batu Raja kali ini. Nah, kali ini kita spesial banget karena dalam rangka Hari Guru ya, Bu ya. Nah, dan juga bisa disebut pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita semua. Sehingga hari ini pun Palkomtek Batu Raja bisa mengundang seseorang guru dan juga sudah banyak banget pengalaman dalam dunia pendidikan. Nggak sabar kan untuk mendapatkan inspirasi dan dari bintang tamu kita pada hari ini. Siapakah dia? Tahan dulu, sebelumnya jangan lupa Palkomter semuanya bantu kita dan berikan dukungan terhadap podcast ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Langsung aja nih Putri mau sapa bintang tamu kita hari ini apa Komter ya. Assalamualaikum Ibu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat datang di podcast Palkomtek Batu Raja ya Bu ya. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin boleh ya Bu Feni kenalan dulu dong sama Palkomter kita di sana. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Perkenalkan saya Feni Kurniadinanti. Saya owner Rumah Pintar Al-Fatunisa. Masya Allah. Apa ya pertama kali yang bikin termotivasi Bu Feni untuk bisa menjadi seorang guru dulu nih? Kalau nggak salah Putri bocorin dikit ya, Bu Feni pernah jadi guru loh Palkomser ya. nah iya Bu ya pernah ya jadi guru ya. Dan gimana sih perjalanan awal Ibu Feni ini di dunia pendidikan? Oke, kalau dibilang motivasinya apa? Jujur saya ini termotivasinya karena saya sangat menyukai anak-anak. Saya sangat senang sama anak-anak gitu kan. Nah terus menjadi seorang guru itu saya rasa itu passionnya saya, itu yang saya lihat. Dan juga ada dorongan ingin berbuat lebih untuk bidang pendidikan, yang mana saat itu saya merasakan masih banyak sekali kekurangannya, baik itu dalam SDM-nya, metode pembelajarannya, serta fasilitasnya gitu. Itulah motivasinya gitu. Betul banget. Mungkin karena kita juga tahu Bu ya, kadang-kadang nggak semua anak itu bisa dapetin yang sepenuhnya dari SDM yang ada ya. Betul sekali. Apalagi kan sekarang dunia pendidikannya sudah luas banget Bu Feni. Ya betul. Mulai dari teknologi, apalagi sekarang kurikulumnya udah selalu berganti. Betul. Dari yang apa KTSP aja Putri ya, Bu Feni. Benar. Sekarang sudah kurikulum merdeka. Ya. Udah jauh banget sih berkembangnya. Nggak tahu juga nih, jangan-jangan nanti mau berganti lagi. Nah itu kan? dia. Udah itu. Akhir 2024 ini ya. Mana tahu 2024 berganti lagi, apalagi habis ini Bu ya. Betul. Iya betul banget. Nah mungkin dari perjalanan Bu Feni selama jadi guru, ada nggak sih momen yang paling berkesan banget bagi Bu Feni yang mungkin Ibu alami saat aktif masih mengajar di sekolah? Iya. Kalau ditanya pengalaman ya jujur ya, saya menjadi seorang guru itu dari tahun 2006. Saya udah jadi seorang guru ya, udah lama sekali. Jadi makanya banyak sekali siswa yang sudah saya temuin itu kan, baik karakter yang bermacam-macam gitu, dengan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda gitu. Ada satu hal yang menurut saya sangat berkesan pada saat saya pernah mengajar di salah satu sekolah Islam terpadu di Palembang yang sangat terkenal. Di situ saya mengajarkan siswa yang berkebutuhan khusus atau autis. Nah di situ saya merasa itulah tantangan saya menjadi seorang guru, bagaimana saya bisa membuat atau memberikan anak itu pendidikan yang terbaik sehingga bisa mencapai perkembangan yang maksimal. Walaupun memang anak tadi kan berkebutuhan khusus, dia sekolah di sekolah umum gitu. Nah jadi dia itu sekolahnya 2 Bu, Mbak, sekolahnya 2. Dia ada sekolah terapinya, ada juga sekolah umumnya gitu. Sekolah umumnya ya di tempat sekolah saya itu tadi. Nah jadi
Alhamdulillahnya karena saya punya prinsip ya, sebagai guru itu kita harus mengajar dengan tulus, Mhm. ikhlas, penuh kasih sayang, dan juga ekstra Mhm. kesabaran. Jadi di situ saya tekadkan niat saya pegang prinsip saya. Di situ alhamdulillah anak itu mampu berkembang dengan baik, Masya Allah. walaupun memang perkembangannya tidak bisa kita samakan dengan anak pada umumnya. Mhm. Namun dari yang anak itu tidak bisa apa-apa, dia adalah perubahan yang Betul. cukup signifikan gitu. Iya, betul banget ya, karena kita tadi ngajarnya pakai hati yang tulus, Ya, sabar juga ya, namanya anak-anak ya berkebutuhan khusus Bu, masuk ke sekolah mhm, umum ya nggak bisa juga mhm. selalu disandang sama anak yang Ya, pada umumnya, betul banget. benar Jadi ya benar. perhatian kita akan banyak tertuju sama dia. Iya, betul Masya betul sekali. Allah. Jadi untuk Bu Feni kan Mhm. sama ngajar di sekolah Bu, totalnya berapa tahun Bu masa Ibu ngajar? Kalau ngajar sekolah benar itu saya dari 2006 berakhir di 2013. Itu saya Mhm. udah vakum menjadi guru. Terus apa, saya sampai 2013 itu saya tetap menjadi guru, masih menjadi Mhm. guru. Di 2013 saya menikah, terus saya resign dan stop jadi guru. Nah, pada 2015 saya buka usaha ini, Oke. gitu. Sampailah hari ini. Sampai detik ini Bu ya. Oke Pak Betul. Komser ya. Ibu Feni ini sekarang banyak dunia bisnis juga bisa dibilang Bu ya. Yaitu Gitu. tapi tetap masih dalam dunia pendidikan nih Ya, karena benar benar benar. jadi Bu Feni ini seperti yang diklaim tadi adalah seorang owner dari Rumah Pintar Al-Fatunisa. Mhm. Nah Bu Feni apa sih Bu yang dorong Ibu untuk bisa buka bimbingan belajar ini Bu? Oh, ya. Yang dorongannya untuk buka usaha ini, jujur, saya itu ingin membantu working mom, ya, Mhm. para ibu Iya. pekerja yang mana mereka tidak punya banyak waktu untuk mengajari anaknya di rumah. Maka dengan kehadiran Rumah Pintar Al-Fatunisa ini harapannya bisa memberikan solusi untuk anak-anak agar mereka tetap mendapatkan pendidikan, dapat pengajaran di Rumah Pintar Al-Fatunisa. Jadi mereka itu tidak ketinggalan gitu, Betul walaupun banget. mamanya sibuk pagi sampai sore kerja gitu kan. Nah, dengan adanya Rumah Pintar Al-Fatunisa, anaknya di dipercayakan belajar di situ, insya Allah mereka akan tetap mendapatkan pengajaran serta prestasi di sekolahnya Masya gitu. Allah, ya bener banget sih Bu, apalagi kan sekarang kan ibu-ibu ini banyak banget yang kerja Bu ya, Iya. ketimbang di rumah aja ya, otomatis Mhm. yang pertama waktu sama anak nggak full, apalagi kalau Heeh. harus ngajarin anak secara spesifik banget tuh kayaknya nggak Heeh, nggak sempet ya, bisa benar. dibilang bukan nggak sempet sih, waktunya belum kebagi kecuali di Mhm. weekend. Sedangkan Betul. pertumbuhan anak-anak kan ada yang golden age kan, yang masih kecil-kecil Ya. itu ya mereka juga harus dapat pembelajaran yang memang dari motoriknya, bener banget, yang bisa Benar. nentuin sikap dia nanti gimana ke depannya. Iya, dan juga kan saya itu eh, ingin membantu memberikan apa ya, kesempatan untuk masyarakat yang lain itu belajar dari semua kalangan. Mhm. Jadi bimbingan belajar saya ini tidak hanya sasarannya kalangan menengah atas, tapi juga saya untuk semua kalangan. Nah, jadi memang saya tidak mematok harga yang mahal, namun dengan harga yang murah tapi fasilitasnya juga cukup bagus. Anak-anak Betul, juga mendapatkan pelayanan, pendidikan yang terbaik yang kami berikan gitu. betul banget Bu ya. Ya, terus, cerita nih Bu ya, Mhm, di balik nama Rumah Pintar Al-Fatunisa ini Bu, mhm. mengapa sih Bu pilih nama Al-Fatunisa? Ya, gini ya, Rumah Pintar Al-Fatunisa. Sebenarnya dulu
itu pertama kali berdirinya Rumah Pintar Al-Fatunisa ini namanya itu Rumah Pintar Al-Fati gitu. Namun karena ada beberapa kendala, kayaknya juga kurang cocok, lahirlah anak saya yang kedua. Nah, lahirlah anak saya yang kedua itu saya beri nama Takia Al-Fatunisa. Nah, setelah dia lahir beberapa bulan, jadi saya pikir, oh kayaknya ini dipatenin aja namanya Al-Fatunisa. Jadi kita gantilah dengan Al-Fatunisa. Yang dimana Al-Fatunisa itu berarti lemah lembut, berhati lemah lembut gitu. Jadi saya mempunyai harapan dengan namanya Al-Fatunisa ini, semoga guru-gurunya juga berhati lemah lembut, dapat membimbing, mendidik, mengajarkan siswa-siswanya dengan tulus, ikhlas, penuh kasih sayang, penuh dengan keteduhan gitu. Jadi anak-anak tuh benar-benar kita buat nyaman gitu. Itu harapannya dengan nama Al-Fatunisa tadi gitu. Betul banget Bu ya. Jadi kita juga harapannya besar banget nih. Ya tadi nama adalah doa Bu ya. Benar. Jadi mudah-mudahan aja semua dapat yang terbaik lah dari Bu Penny juga. Nah, Palkomser ya, for information ya guys ya, Bimbel Rumah Pintar Al-Fatunisa ini sudah berkembang yang sekarang ini bisa dibilang pesat banget Bu ya. Nah, apalagi di Batu Raja nih, kan kemarin itu kalau nggak salah baru di Bakung aja nih Bu. Sekarang udah ada di mana lagi Bu? Ada di cabang Air Pau, ada juga di Sukajadi. Tapi kalau di Sukajadi itu bukan bimbingan belajar, tapi daycare. Ya, tempat penitipan anak. Namun kita konsepnya bukan sekedar penitipan, tapi ada juga edukasinya gitu. Jadi untuk di Rumah Pintar Al-Fatunisa dulu nih Bu ya, itu fokusnya apa sih Bu? Apa aja yang bisa ditawarkan dari Al-Fatunisa kalau misalnya ada anak-anak yang pengen bergabung gitu? Kalau di Rumah Pintar Al-Fatunisa itu kita banyak program ya. Programnya mulai dari umur 3 tahun itu bisa ngambil program PAUD namanya sampai tingkat SMA. Oh, SMA. Ya, jadi kita itu mulai dari program PAUD, program baca tulis berhitung, terus program SD seluruh mata pelajaran, program SMP, dan yang terakhir program SMA. Ya, itu kalau untuk di Rumah Bimbel Al-Fatunisanya ya. Kalau di daycare-nya? Kalau di daycare-nya kita mulai dari umur 1 tahun sampai ada juga yang SD ada. Jadi dia sekolah dulu pagi, siangnya dititipkan gitu. Jadi kalau di daycare itu seperti kata saya tadi, kita konsepnya itu tidak hanya sekedar menitipkan, tetapi juga kita memberikan edukasi seperti belajar fisik motorik gitu ya, belajar tentang seni, terus ada juga sainsnya gitu, terus ada pelajaran math-nya, cuman kita menyesuaikan usia. Betul banget. Gitu, menyesuaikan usia, tidak semata-mata umur 2 tahun harus bisa huruf, harus enggak kayak gitu. Jadi penitipan anaknya itu tetap kita sistemnya pakai edukasi yang menyenangkan, fun learning lah gitu. Betul banget, apalagi anak-anak yang memang baru 2 tahun, 3 tahun itu Bu ya. Jadi ya harus ekstra juga. Benar. Oke, jadi anak-anak nggak sekedar dititipin aja, anak-anak juga bakal dapat pembelajaran khusus juga. Betul. Nah, gimana nih Bu Penny, pengalaman Ibu selama mengelola lembaga belajar ini Bu ya, dengan banyak siswanya yang sekarang kita ketahui ya Palkomser ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Dan sudah buka 3 cabang, atau ada yang di Bakung, Air Pau sama daycare di Sukajadi. Tentunya nggak terlepas dari yang namanya tantangan Bu Penny ya. Betul tantangan sekali. apa sih yang paling bener kayak berkesan banget, kayak yang wah ini bener-bener gimana gitu. Betul. Ya, kalau kita namanya usaha pasti ada up and down-nya, pasti ada pasang surutnya, pasti itu. Terus ada tantangannya juga. Tantangan terberat saya pada saat saya baru buka cabang yang kedua. Pada waktu itu saya buka cabang kedua, baru berproses 2 bulan.
kita terdampak virus corona Oh, gitu. waduh. Yang dimana itu sangat mengganggu kestabilan ekonomi Benar. terutama di bisnis saya Iya, ya gitu. betul banget. Jadi kita tidak bisa beroperasi karena memang kita lockdown Mm-mm. gitu, dan proses pembelajaran juga secara daring Mm-mm. gitu. Nah, di situ saya dan tim memutar otak bagaimana kita membuat strategi, kita mengkonsep ulang pembelajaran kita konsep ulang, kita buat semenarik mungkin dengan cara daring tadi, Mm. sehingga materi yang kita sampaikan itu tetap seperti tatap Tatap muka. muka. Jadi anak itu tetap mengerti Mm. gitu. Ya dengan berbagai macam teknologi, ya alhamdulillahnya kan sekarang teknologi udah Betul canggih ya. banget, Bu. Jadi kita bisa tetap mengajar Mm-mm. secara daring, dan membuat anak itu tetap bisa menerima materi dan pengajaran dengan baik. Nah, intinya anak itu harus bisa mengerti apa yang sudah kita sampaikan, apa materi yang kita berikan gitu. Bener banget, karena kan kalau misalnya belajar online nih Bu sama offline kan Mm-mm. berbeda jauh tentunya Bu, Betul, apalagi betul. posisi kita ini nggak deket sama anaknya nih. Mm-mm. Kadang yang namanya anak-anak kita nyampein apa, mereka fokusnya kemana. Iya, Kalau tetap muka kan betul. kita bisa lihat nih adiknya fokus apa Mm-mm. enggak. Tapi Iya, kalau misal daring ya tadi resikonya. benar, Ya benar. alhamdulillah didukung sama teknologi yang luar biasa banget sekarang ya, pesat banget berkembangnya. Jadi Iya. ya itulah tadi sih Dan dari alhamdulillahnya kan akhirnya virus corona ini berakhir berakhir, juga. dan kita juga jadi bisa beraktivitas Betul. seperti Sebelumnya sebelumnya juga. gitu. Ya, tentunya banyaknya pembelajaran kita dapetin Bu ya dari kejadian Mm-mm. lockdown kemarin ya. Semua Mm-mm. orang juga ngerasain dampaknya. Mungkin Mm-mm. sampai sekarang juga masih ada nih yang ngerasain dampaknya. Karena kan kayak Mm-mm. dibilang pemulihan kita ini Bu, Ya, dari benar, lockdown sekarang baru mau pulih lagi, baru mau benar. beranjak lagi kayak biasanya. Oke Pak Komser ya, makin kesini makin menarik aja nih ya kita ngobrol bareng Bu Feni. Di segmen satu tadi Bu Feni udah banyak banget berbagi cerita, pengalaman di dunia pendidikan terutama, dan menjadi seorang guru hingga memutuskan membuka usaha seperti sekarang ini. Dan ada kapal Komser yang ingin mengikuti jejak Bu Feni. Nah, siapa tahu nih bisa jadi inspirasi juga nih Bu Feni ya. Mungkin anak-anak Amin. muda zaman now yang Gen Z apalagi sekarang Ya, ini kan benar, ya, benar. yang mungkin emosinya masih bergejolak banget. Kita hari ini bisa banyak belajar bareng Bu Feni guys. Oke baiklah Bu, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan Putri bahas nanti ya. Tapi tunggu dulu, Putri juga punya informasi penting banget buat Palkomser semuanya. Yap, Palkomtek hadir dengan program kursus fresh dan terupdate tentunya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri saat ini. Dan ada program apa aja sih kira-kira? Langsung aja kita lihat ke Smart TV kita ya Pak Komser ya. Nah ini dia, ini ada beberapa program terbaru short course namanya. Seperti yang kalian kenali, short course ini adalah program singkat Bu Feni ya. Dan materi belajarnya juga semuanya ada teknologi AI-nya Bu. Lagi hebat banget nih AI Ya, sekarang betul, ya. betul, Boleh benar. di next. Nah ini dia, ini adalah beberapa pilihan program kursus favorit kalian. Silakan pilih aja. Yang pertama ada Artificial Intelligence, itu AI. Khusus belajar AI-nya aja dari yang sederhana sampai AI yang kita butuhin apa kayak gitu. Yang kedua ada content creator with AI. Kalau biasanya kita sering konten biasa-biasa aja ya, Betul, belum betul. tahu gimana sih, kayaknya jenuh banget ngeditnya Ya, kan, harus tambah apa lagi. atau Nah ada orang yang baru mulai belajar konten kan, jadi bisa lebih Nah, betul banget. tahu Ini buat gitu. pemula juga nih, kita belajar editing video, bikin Mm-mm. covernya, copywritingnya biar menarik ya kan. Di sini Benar. juga ada yang paling basic nih Bu Feni ya, ada Microsoft Office with AI. Kalau kemarin kita belajar Office saja, kali ini kita buka hacknya nih pakai AI. Semuanya serba AI. Ada juga UI UX design with AI. Di sini kita belajar ngedesain sebuah website. Boleh next lagi Mbak. Nah berikutnya ada Internet of Things. IoT ini mungkin bagi beberapa orang sudah nggak asing lagi Bu Feni, karena IoT ini adalah kayak robotik Bu ya. Kalau misalnya kita
misal ada apa ya contohnya ya, misal kalau kemarin itu di TV ada apa Bu, petani itu ya yang Mm-mm. sudah pakai IoT, jadi kalau misalnya dia itu mau siram tanaman, kasih pupuk udah sudah Oh, udah bisa. terjadwal. Oh, Iya, ya, ya, cukup ya, pakai teknologi benar. internetnya aja ya. Mm-mm. Lanjut lagi di sini ada AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi with AI juga tentunya. Jadi Ya. semua with AI. Kalau AutoCAD ini kalau misalnya ada suka gambar, arsitek lah Bu yang suka Mm-mm. ngorek-ngorek gambar, mau bikin interior atau mau Oh bikin ya, desain benar-benar. kayak Sekarang kan juga gitu. lagi hits juga itu Iya, apalagi tentang kan kalau udah interior-interior. jadi mahal Bu ya, Ya, hasilnya tuh benar-benar mahal sekali banget. itu. Nah, berikutnya ada digital marketing with AI buat teman-teman Mm-mm. yang mungkin sudah mau belajar online ya, buka usaha online, tentunya Mm-mm. nggak tahu sama yang namanya digital marketing, mulai dari iklan ads-nya yang online Mm-mm. Bu ya, Ya. mulai dari sosial medianya. Di sini kita belajar mengelola bisnis digital. Oh Lanjut ya. lagi ada coding for kids with AI. Nah ini nih buat anak-anak startnya dari usia 5 tahun Bu Feni. Jadi nanti Mm-mm. anak-anak di sini kita ajak belajar membuat Mm-mm. games ya, Mm-mm. pakai aplikasi Scratch. Jadi nanti mereka bisa Mm-mm. bikin game yang sederhana dulu untuk pemulainya. Oh, Nah mm-mm. untuk semua program ini kita itu ya tadi karena short course hanya 2 bulan aja, nggak perlu Mm-mm. waktu lama untuk kita bisa upgrade skill kita, nambah pengetahuan kita. Mm-mm. Nah, Bro Putri mau ngasih tahu juga nih, kenapa sih harus Palkomtek kalau berteknologi, Palkomtek tempatnya Oh ya, gitu betul, ya. betul Yang sekali. pertama, kita juga sudah menjadi LKP terbaik tingkat nasional yang sudah terakreditasi A. Mm-mm. Berikutnya sistem belajar pun kita sudah pakai 100% praktek, 100% internet. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi bakal nebeng laptop, enggak usah khawatir, kita semuanya sudah disediakan satu laptop untuk satu siswa, dan juga tentu dibimbing langsung oleh instruktur yang profesional di bidangnya. Berikutnya juga sudah tersedia industrial lab ya, buat kita praktek konten creator ya, atau bahkan kita mau praktek bikin podcast kayak gini mungkin anak-anaknya bisa Mm-mm. dipakai Benar. labnya. Lanjut juga kita juga di sini sudah pakai kurikulum multi skill, project pameran, dan juga tentunya tidak tinggal sertifikat pelatihan. Terus kita juga di sini pakai garansi mengulang kelas sampai bisa. Kalau misal teman-teman sudah belajar tapi ngerasa belum puas, Bu Penny silakan Mm-mm. ulang kelasnya sampai dia bisa ikut kelas berikutnya, dan itu nggak bayar, gratis kita Oh, kasih banyak sekali sampai dia ya. puas. Nah, ada juga Mm-mm. mentoring ya. Mentoring ini kita seminar di mana kita membuka wawasan baru, pengalaman baru dari narasumber-narasumber yang akan kita undang nantinya. Oke Pak Komser, kita lanjut lagi ngobrol bareng Ibu Penny. Itu tuh Bu, jadi kita tuh baru launching AI nih Bu di Mm-mm. 2024 ini, kan lagi hype banget Ya, ya. betul. Lagi jadi obrolan hangat juga nih di Ya. mana-mana, AI, AI, AI ya kan. Betul, Jadi betul. karena di Batu Raja ini mungkin bukan belum ada ya, ada tapi belum nampak, kita berusaha tonjolin dulu nih Ya, AI-nya. benar-benar itu. Nah, kembali ke obrolan kita Bu Penny ya, Mm. gimana nih cara Bu Penny menjaga agar standar pengajaran di lembaga yang Bu Penny miliki tetap tinggi dan juga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dari berbagai usia? Mm-mm. Jadi eh, caranya yaitu dengan saling berkomitmen ya, menurut saya saling berkomitmen. Saya terus guru-guru gitu, kita harus saling komit gitu. Betul. Jadi saya mempunyai komitmen bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab terhadap guru dan siswa. Mm-mm. Maka guru berkomitmen bertanggung jawab terhadap siswa. Betul banget. Ketika saya bertanggung jawab terhadap guru, maka guru akan mendapatkan haknya. SOP akan berjalan dengan baik gitu, dan tidak menutup kemungkinan akan mendapat impact yang baik ke anak. Dampaknya itu kan pasti ke anak. Ketika Betul guru-gurunya kita sejahterakan gitu kan, dia mendapatkan haknya, maka guru pun akan bertanggung jawab ke anak itu dengan memberikan pengajaran yang terbaik. Gitu, itu menurut saya. Iya sih, karena kan yang langsung ngajar gurunya Bu Ya, Penny ya, artinya betul. gimana keadaan hati gurunya itu
Bu Penny yang bertanggung Iya, jawab nih, nah gimana mereka bisa bener, nyaman ngajarnya, bener, gimana bener. mereka bisa ngerasa, oh aku pantas nih ngasih yang terbaik karena aku juga nerima yang terbaik nih di Nah, sini ya gitu. gitu, Jadi betul benar sih kalau sekali. misal di sini Bu Penny bilang kita harus loyal sama mereka, mereka akan loyal juga sama Ya, kita. ya gitu. Jadi ya Oke. kita memang harus menjaga komitmen itu tadi, Betul banget. maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Amin. Betul banget Bu ya, karena ya tadi yang langsung terikat gurunya nih. Benar. Betul betul. Nah Bu, ada nggak sih pendekatan khusus yang mungkin Ibu Penny terapkan dalam proses belajar di tempat Bu Penny, dan terutama untuk membangun minat baca, tulis buat anak yang usianya masih dini? Mm-mm. Jadi kita ini menerapkan metode pembelajaran fun learning ya. Jadi yang fun learning, terus pembelajaran yang kreatif, terus kita selalu berinovasi. Apalagi dengan seiring sejalan perkembangan ini kan perkembangan zaman ini selalu berubah-berubah Betul ya. banget. Kita Apalagi dikejar-kejaran sekarang ya. ya kejar-kejaran, apalagi sekarang ini teknologi udah canggih. Jadi kita itu harus menciptakan pembelajaran jangan anak itu sampai monoton, Betul. jangan sampai bosen, dan yang pastinya anak itu kita buat senyaman mungkin belajar gitu dengan ya berbagai macam metode gitu yang kita berikan. Guru pun harus kreatif gitu kan. Jadi guru itu juga dituntut untuk selalu mengupgrade ilmunya juga gitu. Jadi jangan kita juga monoton, maka anak juga akan bosen kan gitu. Jadi itulah kalau menurut saya metode pembelajaran yang fun learning, kreatif, inovasi, berinovasi terus itu yang harus dilakukan. Betul gitu. banget, karena ya tadi Bu, perkembangan zaman nih, kita kejar-kejaran banget nih, lengah dikit ketinggalan Ya biasanya. benar. Karena Betul ya sekali. teknologi sudah makin canggih ya, anak-anak juga nggak bisa dihindarkan dari gadget juga Bu. Iya. Itu sih lawan kita sekarang sebenarnya itu Bu. Betul, Gadget betul. ini. Jadi gimana caranya anaknya bisa belajar yang fun kayak gitu, apalagi ya tadi anak yang masih kelas 1 SD. Ya. Itu agak ekstra juga Bu ya. Betul sekali. Nah, Bu Penny, sampai sejauh ini ya pengalaman yang Bu Penny miliki dalam membimbing siswa yang paling berkesan dari nol banget jadi berhasil itu gimana? Jadi alhamdulillah kita ini punya siswa udah ratusan bahkan mungkin udah ribuan ya. Karena kan Rumah Pintar ini kan berdirinya dari tahun 2015. Udah hampir 10 tahun kita di Batu Raja ini saya buka bimbingan belajar ini. Jadi alhamdulillah siswanya itu udah banyak. Jadi perkembangan siswa, kemajuan siswa itu dari berbagai macam akademik juga udah banyak. Ada salah satu siswa saya yang memang dia itu belajar dari TK sampai sekarang udah kelas 4 SD. Ya alhamdulillah dia itu udah bisa baca, terus lanjut di SD, ikut program SD, mata pelajaran gitu, dan alhamdulillahnya siswa saya ini juara terus. Sampai kelas 4 SD ini dia selalu juara 1, namanya Putri Aisyah Bonzavia. Jadi bahkan dia saya beri apresiasi ya, saya kasih dia free 1 tahun belajar tanpa bayaran gitu, karena saya sangat bangga ya punya salah satu siswa yang dia konsisten menjaga prestasinya, dan kemarin juga dia baru ikut kejuaraan di bidang matematika gitu. Jadi memang anaknya sungguh berprestasi. Itulah salah satu siswa yang kami punya yang sangat membanggakan, dan pastinya banyak juga siswa-siswa yang lainnya yang juga berprestasi di sekolahnya gitu. Masya Allah. Bu Penny boleh diminum dulu Bu? Iya ya. Oke, welcome ya. Kita nyantai dulu nih Bu. Ya. Lanjut minum dulu. Buka aja Bu. Nah, nanti kita bakal lanjut ngobrol, kan ada cerita foto nih Bu. Nah, karena surprise di Palkomtek nih ya. Jadi kita ini ada
segmen ketiga namanya Bu ya. Ini segmen cerita foto ya. Nanti Bu Feni kayaknya aktif juga nih di sosial media ya. Setelah kita lihat, wah aktif banget. Nah, buat yang mau tahu cerita Bu Feni ya, kita simak aja dalam segmen cerita foto. Nanti Ibu boleh cerita dong secara singkat mengenai foto yang kita tampilkan di Smart TV kita ini. Nah, ini dia fotonya, kita lihat langsung di sosial media Ibu Feni ya. Oh, di sini dulu ya. Oke. Ini kelas bimbel apa Bu? SD kan? Ya, SD. Ini program SD. Kalau program SD itu kan kita semua mata pelajaran ya yang diajarin, matematika, bahasa Indonesia, termasuk bahasa Inggris juga ada gitu, menyesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Betul banget. Ya, ini anak SMP. Ini ada SMP. Ini anak SMP. SMP-nya dari kelas 7 sampai kelas 9 ada. Ini yang SMP. SMP juga pembelajarannya matematika, fisika gitu, bahasa Inggris juga. Boleh buka yang itu? Yang mana? Itu boleh. Oh, ini daycare ini. Oh, ini. Ya. Ini daycare. Rame Bu ya? Ya, alhamdulillah siswanya lumayan banyak lah di daycare ini. Nah, itu anaknya. Itu kita lagi kegiatan special day. Jadi setiap 1 bulan sekali kita punya special day, yang mana special day-nya itu ganti-ganti. Itu kebetulan cooking class kemarin baru aja hari Rabu kemarin itu special day juga, kita ajak ke taman bunga, ajak berenang ya. Jadi anak-anak itu motoriknya kita ajarkan gitu. Jadi karena kan apalagi usia-usia ini kan memang dia harus banyak-banyak motorik halus, motorik kasarnya harus memang benar-benar seimbang, harus bagus gitu. Karena itu salah satu juga untuk kecerdasan dia juga kan dalam pembelajaran nantinya. Betul banget. Ini anak-anaknya harus kecil-kecil anaknya. Dari 1 tahun itu Bu? Ya, dari umur 1 tahun. Nah, itu dia. Ini di Rumah Pintar Bu. Ya, ini salah satu program PAUD kita. Jadi memang program PAUD itu kan tidak serta-merta belajar membaca, menulis, berhitung. Betul. Tapi kita memang mengasah motoriknya, terutama fisik motorik itu sangat saya tekankan agar untuk menjaga keseimbangannya, meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Karena anak itu kan harus kita kembangkan kemampuannya. Jadi tidak serta-merta tahu huruf aja, tapi memang dia berkembang secara menyeluruh ya perkembangannya gitu, otaknya gitu, syaraf-syarafnya, tubuhnya gitu. Jadi tidak kaku anak-anak tuh gitu kan, kayak gini kan itu melatih keseimbangan. Jadi anak tuh nggak kaku. Karena kan kalau anak biasa main HP itu kan dia itu bagian tubuhnya itu kan kaku. Betul. Gitu, nggak selaras. Makanya banyak anak sekarang jadinya males gitu kan. Banyak tim rebahan gitu kan. Tim mager. Iya, tim mager. Jadi makanya dengan adanya belajar fisik motorik itu membantu syaraf-syaraf tubuhnya dan otaknya. Betul banget. Nggak cuma HP aja Bu, apalagi zaman anak sekarang ini kecil udah pegang HP semua nih. Iya, betul. Boleh next lagi dong. Nah, ini pada saat akhir tahun kemarin ya, anniversary. Jadi kita itu alhamdulillah, saya itu memang setiap tahun mengajak gathering sama karyawan saya gitu. Itu salah satu bentuk apresiasi saya untuk mereka, agar kita itu selalu mengupgrade semangat ya, lebih spirit lagi gitu. Mereka itu bisa lebih solid lagi gitu dengan adanya gathering ini tadi gitu. Jadi kita udah gathering itu udah pernah ke Lampung, ke Palembang, ya kayak itulah ganti-ganti lah gitu setiap tahunnya. Biar fresh terus nih, biar semangat terus. Kan mereka kan juga pasti jenuh ya kerja itu kan. Jadi
kita kasih dia refreshing gitu. Alhamdulillah lah, menyenangkan. Nah, ini dia. Ini saya umroh tahun lalu, ya pas betul 1 tahun. 1 Jadi saya tahun. umroh itu tanggal 22 apa kayak gitu, pokoknya pas lah sekitar bulan kayak gini saya umroh itu bertiga sama anak saya. Iya, Masya Allah, dikasih kesempatan ya Bu ya. Alhamdulillah dikasih Allah kesempatan untuk bertamu ke sana. Ya semoga sih pengennya ngulang lagi, datang lagi gitu. Amin, amin. Udah ya. Nah, Palkom seru-seru ya. Kalau lihat di sini ya bener banget, emang Bu Penny ini aktif di sosmed juga ya, sering berbagi juga. Nah Bu, kan sekarang ini kurikulum dan materi belajar di Rumah Pintar ini untuk sampai sejauh ini ya, siapa yang menyusun Bu? Kalau kita tuh memang ada timnya ya. Jadi memang saya bagi tim karena kita juga belajarnya pakai modul sendiri. Kita menggunakan modul sendiri, kita buat sendiri modulnya, namun tidak melenceng dari ini ya, dari kurikulum. Tetap kita patokannya kurikulum sekolah. Jadi kita membuat modul itu tadi, pembelajaran tadi ada penjelasannya, ada soal-soal latihannya gitu, dan saya bagi tim-timnya. Kalau untuk SD ada timnya, SMP ada timnya, terus untuk Calistung juga ada timnya gitu, jadi mereka dibagi. Oke, berarti ada tim khusus lah Bu ya untuk buat kurikulum di Rumah Pintar ini. Nah, oke Bu Penny, tentunya kita kan Ibu kan dari ngelola bisnis kayak gini ya pastinya nggak terlepas dari peran orang tua Bu ya untuk aktivitas anaknya tadi, baik itu di rumah maupun di tempat belajar lainnya. Gimana nih Bu menurut Bu Penny? Ya menurut saya sebagai orang tua kita harus memberikan motivasi sama anak ya, itu salah satunya. Itu hal yang penting juga, dorongan dari orang tua itu kan sangat penting untuk anak gitu. Jadi dan juga orang tua harus memahami karakter anak, keunikan anak, kemampuan anak, itu orang tua juga harus tahu gitu. Ya jadi kan kita itu bisa memahami anak kita itu kemampuannya di mana, dan kita sebagai orang tua ini alangkah baiknya itu memberikan memfasilitasi anak kita. Contoh misalnya anak kita itu sukanya di seninya seni lukis misal gitu. Nah kalau anak kita tuh sukanya seni lukis, kita sebagai orang tua itu harus memfasilitasi dengan memberikan dia guru les lukis, membelikan alat lukis yang baik, yang bagus gitu. Itu menurut saya itu perlu ya, pengaruh itu sangat penting gitu orang tua. Jadi anak tuh tidak semata-mata di akademik. Orang tua tuh harus paham, harus tahu ya, anak kita itu banyak kemampuannya itu tidak hanya harus prestasi di akademik. Itu menurut saya, versi saya ya. Nah jadi, dan juga satu hal lagi, membangun komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat perlu. Jadi kita tuh tahu apa sih sebenarnya keinginan anak kita. Kita tahu, oh anak kita maunya ini, dan kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa. Kita sebagai orang tua ini hanya bisa mengarahkan serta memfasilitasi itu. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu besar ekspektasinya gitu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi sama anak kita. Kita harus tahu, oh kemampuannya gini, berarti kita harus berekspektasi sesuai kemampuan anak kita. Itu menurut versi saya. Betul banget ya, namanya anak-anak juga kayak ataupun enggak semuanya itu prestasinya di bidang akademik aja nih, karena kan anak itu banyak prestasi anak itu mulai dari seni, entah dia suka musik ataupun lukis, tadi harus kita dukung juga. Nggak mungkin anak ini suka musik nih kita paksa kamu matematika nih harus bisa nggak bisa juga. Apalagi kayak sekarang kan, nah contoh kayak di Palkom tadi, itu kan salah satu itu fasilitas. Betul. Fasilitas untuk anak-anak yang mau mengembangkan
kemampuannya di bidang teknologi. Contoh kayak tadi kan ada coding, Betul. anak tuh bisa membuat game. Oh, anak saya ini suka banget main game. Kita arahkan dengan yang hal positif. Ya, kita fasilitasi, ya itu tadi kita khususin dia ke Palkomtek. Jadi anak itu dengan adanya belajar seperti itu nantinya akan mendapat goals yang terbaik. Dia memang mungkin nanti akan menjadi seorang gamers atau ya. Iya, banyak kan. Jadi kan itu menurut saya kemampuan yang perlu kita kembangkan kayak gitu. Betul. Karena ya tadi anak-anak itu nggak bisa kita paksa juga, Nggak bisa Bu. dipaksa. Apalagi anak ya sekarang ini kan hobi mereka ini beda-beda nih. Nggak semua, kadang orang tua juga kadang anakku nggak bisa ini nih. Ya nggak pusat juga, harus cari juga anaknya mampunya di mana gitu. Benar banget. Orang tua juga nggak boleh memaksa gitu. Masya Allah. Beda ya pendapat yang diberikan oleh yang sudah berpengalaman dalam menghadapi anak-anak ini dengan berbagai kondisi ya, Bu ya. Jadi punya bisnis bimbel ini bukan cuma ngomongin bisnis aja nih, Bu, tapi ada juga tanggung jawab yang juga untuk mendidik anak-anak tersebut. Jadi belum bisa mungkin sekarang jadi bisa, waktu masuk mereka nih belum bisa nih apa-apa, sekarang udah bisa. Dan tentunya juga dengan adanya Nilai Pintar ini, harapan kita semua anak-anak yang lagi belajar sekarang itu bisa lebih baik lagi bersikapnya ya, prestasinya. Oke, baiklah Bu Penny, sebentar lagi Hari Guru nih. Happy Teachers Day ya. Betul. Dan banyak juga dari kita yang semakin menyadari betapa besarnya peran dari seorang guru nih, Bu ya, dalam membentuk karakter dan apa sih namanya, karakter anak sekarang yang sekolah. Pastinya kan nggak semula cuma kita prestasinya aja, karakter mereka juga dan juga intelektualitas anak juga. Nah, menurut Bu Penny nih ya, Bu Penny sendiri nih, seperti apa sih guru yang sukses dalam mendidik anak-anak? Guru yang sukses mendidik anak-anaknya ya. Tuh. Guru yang mencintai anak-anaknya, yang mencintai siswanya dengan berbagai macam latar, dengan berbagai macam kemampuan gitu. Guru harus tetap mencintai anak itu dengan segala keterbatasannya itu. Dan guru juga harus bisa menciptakan metode pembelajaran yang baik, yang kreatif, yang selalu mau dan mampu berinovasi gitu. Dan juga guru itu juga harus selalu memiliki motivasi terhadap diri dia. Betul banget. Untuk memberikan yang terbaik untuk siswanya. Itu menurut saya. Tuh, jadi guru juga kan butuh motivasi ya, gitu kan. Jadi tidak hanya guru memotivasi anak, guru pun juga butuh memotivasi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Ya, dengan itu tadi, dengan memberikan selalu yang terbaik untuk pendidikan anak gitu. Iya, betul banget, Masya Allah ya, tersentuh banget ini. Tadi jawab dari hati banget, Bu ya. Dan dalam hati yang paling dalam Mbak Penny juga, dan juga tulis ini Palkomser ya, bisa kebayang kalian semua guru punya niat seperti Bu Penny ini ya. Bisa sukses dan semua sisanya juga bisa sukses juga ya. Mau dong Bu diajarin. Karena kan memang ketika guru itu kan yang mentransfer ilmu menurut saya. Jadi guru pun juga harus mempunyai energi yang positif, jiwa yang bagus, yang baik gitu kan. Jadi secara intelektualnya dia bagus gitu, secara komunikasinya baik gitu, maka ilmu yang ditransferkan, pengajaran yang diberikan itu akan menyenangkan ke anak. Akan langsung klik gitu, akan langsung dapat gitu menurut saya. Jadi memang harus jadi guru itu memang susah, nggak gampang. Iya, tapi butuh keseriusan niat untuk menjadi guru itu. Betul. Apalagi namanya kita sama anak-anak dari berbagai macam latar belakang. Ya,
sikap, betul. sifat nggak semuanya sama Pak Komser Betul, ya. Di heeh. kontennya anteng semua. Ah, Nggak tahu benar. ini di balik layarnya Di itu balik anak-anak. layarnya itu luar Luar biasa. biasa. Kita dibaca, Masya Allah gitu. Mm-mm. Oh iya, oke Bu Penny. Nah, kan sekarang juga Bu Penny ini seorang ibu ya, Mm-mm. dan istri juga tentunya. Mm-mm. Setelah bisa dibilang sukses dalam menjalankan bisnis ini, gimana sih Bu cara Ibu bisa membagi waktu Mm-mm. antara mengelola bisnis ya, peran Mm-mm. sebagai istri dan juga ibu, serta kesibukan Ibu di luar pekerjaan ini? Tentunya repot banget ya. Banget, iya betul, sangat Gimana nih cara repot Bu Penny sekali. bagi waktunya? Ya, memang saya harus bisa memanage waktu dengan baik ya gitu. Mhm. Jadi memang ada waktunya saya harus bekerja, ada waktunya juga saya harus bersama keluarga. Mhm. Jadi kita bagi, misal working time-nya saya itu kapan. Mhm. Misalnya saya tentukan dari Senin sampai Jumat itu working time-nya saya. Mhm. Pukul 9 sampai pukul 2 siang, misal kayak gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, selebih dari itu saya fokus sama keluarga Mhm. gitu. Nah, untuk eh, pekerjaan yang di tempat usaha saya Mhm. mendelegasikan pegawai saya, orang yang saya percaya untuk mengatasi atau melakukan pekerjaan yang tidak harus saya langsung Mhm. mengerjakannya, cukup mereka gitu. Jadi memang saya menunjuk beberapa orang yang saya percaya di setiap cabangnya. Mhm. Jadi saya memang bisa fokus ketika saya lagi mode kerja, saya memang benar-benar kerja, tapi Mhm. ketika memang saya lagi mode keluarga, ya saya fokus ke keluarga Keluarga. saya gitu. Itu yang saya atur ya untuk memanage antara waktu kerja sama waktu keluarga gitu. Jadi ya ada juga beberapa yang memang harus saya yang mengatasinya, harus saya yang lakukan, ya saya akan Termasuk ibu. lakuin gitu. Oke Pak Komser, itu tipsnya nih ya, dengerin baik-baik untuk bagi waktu antara kerja ya sama Mm-mm. keluarga itu ya harus di kitanya dulu Bu. Mm-mm, Gimana sih betul. kita manajemen waktunya, Ya. prioritas kita itu yang mana ya, yang Mm-mm. bisa didelegasikan yang mana. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa seimbang Bu Ya, jalannya. insya Allah. Insya Allah. Ya betul. Nah, dan nggak, tentunya nggak stres ya Bu ya? Aman ya? Kalau stres ya pasti ya, namanya Mhm. apalagi kita ada banyak usaha, terus banyak anak Mhm. gitu, pasti itu. Cuman ya kita harus benar-benar dari hati sih. Iya, Pekerjaan itu intinya dari hati. bener Insya Allah banget. kalau kita dari hati, kita akan melakukannya itu dengan tulus ikhlas gitu. Iya, betul banget ya Bu ya, namanya kita kalau kerja dari hati, ya sampai kapanpun sebanyak apapun itu ya selesai, Ya, ya betul. akan dikerjakan. Mm-mm. Nah Bu Penny ya, kan Bu Penny dulu seorang guru ya di Mm-mm. sekolah, dan Mm-mm. juga sekarang itu Masya Allah banget sudah berhasil buka usaha bimbel ini. Mm-mm. Pelajaran apa sih Bu yang paling berharga yang pengen Bu Penny bagi ke semua guru di Hari Guru Nasional ini Bu? Ya. eh, Pesan saya untuk para guru di Hari Guru Nasional ini, guru itu adalah orang yang paling penting dalam membangun fondasi impian-impian besar anak-anak. Jadi guru harus bisa memberikan pengajaran, pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Serta guru juga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak. Jadi guru itu harus menjadi suri toladan bagi anak-anaknya. Seperti arti dari guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik, menjadi guru yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik. Itu menurut saya pesan untuk para guru-guru di seluruh Indonesia.
Tuh. Masya Allah, adem banget ya. Nah, Bu Penny ini kan kelihatan juga gimana ya, seneng banget ya di Mm-mm. dunia Bu Penny yang sekarang ini ya, bener-bener ya mencintai profesi Ibu Iya, sekarang ya dengan betul, bisnisnya. Jadi betul. bener banget, intinya mencintai apa yang kita kerjakan dari dalam hati itu ya, Mm-mm. impact-nya juga pasti Baik, ada hasilnya, pasti pasti. impact-nya juga luar biasa banget. Benar. Ya Bahkan dia kembali, tuh impactnya dunia dan akhirat loh. betul Gitu. banget Bu. Ya, jadi memang guru itu eh, pahalanya besar, ibadahnya Mm-mm. besar gitu. Jadi memang harus kita cintai profesi ini. Ini Bener profesi banget yang Bu, sangat mulia. betul banget Gitu. Bu. Jangan malu jadi guru. Justru harus bangga. Karena kita loh yang mencetak generasi-generasi bangsa ini. Mm-mm. Mereka ini bergantungnya sama kita, Iya, sama guru. Kalau gurunya nggak bagus, gimana generasinya mau bagus? bener banget Bu. Gitu. Jadi memang seorang guru itu harus kita harus bangga dengan profesi kita harus cintai dengan profesi kita, dan guru itu ya jadilah suri teladan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk siswa-siswanya Iya gitu. betul banget, dan juga tentu jadi ladang amal jariah juga Ya, nih Bu. itu Bener yang kata Bu sangat Penny, paling di dunia penting dan di gitu. akhirat ini. Ya, ya, itu poin pentingnya itu dunia dan Bener. akhirat. Jadi profesi guru ini benar-benar mulia ya Pak Konser ya. Mm-mm. Semoga juga buat semua guru-guru kita semua dilimpahkan Mm-mm. keberkahan, perlindungan dari Allah Amin. Subhanahu wa taala Amin, dan selalu amin. sehat selalu ya. Amin. Nah, Bu Penny, kan Mm-mm. ini juga ya bener banget ya. Senang banget dengan hubungan sosial. Bu Penny ini sering Mm-mm. berbagi juga Pak Konser ternyata ya, ada Makasih ya. komunitasnya nih. Ya. Dan tentunya beberapa kali juga kita lihat ada yang Mm-mm. Jumat Berkah Bu ya biasanya ya, Mm-mm. Mm-mm. yang sosial juga dengan sesama Mm-mm. pengusaha juga Bu ya, sama pengusaha itu ya intinya Mm-mm. ya Ya, kayak gitu. benar, Dan benar. juga aktif juga di sosial media. Seberapa besar sih Bu peran komunitas Ibu ini dalam Mm-mm. mendukung perjalanan bisnis dan pendidikan menurut Bu Penny? Mm-mm. Ya, kalau membangun relasi itu sangat penting, Betul. ya sangat penting, apalagi untuk kita para pengusaha, karena dengan kita menjalin silaturahmi itu tadi, kita akan sharing ilmu gitu Mhm. ya, kita akan bertukar informasi, kita bisa saling mendukung usaha masing-masing. Jadi memang sangat perlu menurut saya dan Mhm. cukup penting apa namanya itu relasi-relasi itu tadi. Terus kalau untuk sosial media itu sendiri, sosial media itu untuk membentuk personal branding ya, Mhm. di mana itu akan berefek untuk usaha kita gitu, Mhm. usaha yang sedang kita geluti. Itulah. Jadi sosial media juga penting, relasi juga penting. Jadi memang semuanya harus kita jalannya, kita lakukan gitu. Iya betul banget ya, kayak kata orang juga itu biasanya banyak tamu banyak rezeki nih Bu. Iya, Karena betul, relasi tadi betul. kan. Dan sekarang juga bukan hanya di dunia nyata, tapi juga ada teman di dunia maya nih Iya. Bu biasanya. Jadi teman tuh nggak harus ketemu langsung nih, ya netizen ya. Benar, Jadi benar. sekarang ada dunia dunia maya nih, artinya ada, Mm-mm. ada juga netizen Bu, Iya, ya kan, biasa. yang mesti jadi Biasa kalau banget. hidup itu memang pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang Mm-mm. suka, ada yang tidak gitu. Begitu juga dengan kita tidak melakukan apa-apa aja, kita melakukan hal positif aja, kadang kan ada aja Iya, masih netizennya gitu. salah ini. Iya, masih salah. Jadi ya biarlah kita tetap berpikiran positif aja, Mm-mm. melakukan hal yang positif. Intinya jadilah orang yang bermanfaat untuk bagi orang banyak gitu. Betul Gitu. banget ya, kalau nggak penting ya nggak usah dihiraukan ya Ya, Bu ya, yang penting kita selalu betul. ngasih hal positif buat orang sekitar Heeh, kita juga yang bermanfaat juga. betul. Nah Bu, sampai sejauh ini kan nggak mungkin ya Bu Penny ini Heeh, bisa jalan sendiri, tentunya pasti ada support system nih. heeh. Siapa yang bisa jadi support system terbaik bagi Bu Penny? Ya, yang pasti kan support system saya itu keluarga ya, Mm-mm. suami, orang tua, anak-anak saya gitu. Dan yang tidak juga saya lupakan ya karyawan-karyawan saya Mm-mm. gitu. Tanpa mereka juga saya tidak bisa
melakukan semua ini gitu. Betul. Jadi karyawan juga itu sangat penting bagi saya, bahkan mereka itu sudah saya anggap keluarga kedua saya gitu. Itulah dan juga ya pastinya teman-teman gitu ya, itu support sistemnya saya gitu. Oke. Jadi, memang kita itu nggak bisa Bu ya sendiri, Mhm, pasti ada orang mhm, di balik kita bisa sampai sejauh ini, mhm, bisa kuat sampai sekarang ini. mhm, Nah mhm, Bu, betul. apa sih harapan Bu Penny terhadap pendidikan di Indonesia ini khususnya dalam, peran di tempat bimbel Ibu? Mhm, ya. Harapan saya untuk pendidikan terutama di Indonesia ini ya, semoga pendidikan bisa lebih baik dan merata. Dan harapannya juga saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk siswa-siswa. Jadi sehingga adanya bimbingan belajar itu bisa menjadi salah satu wadah ya atau tempat untuk mengembangkan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi semoga eh, kedepannya kita bisa mencetak generasi yang berakhlak mulia, yang berwawasan luas, terus yang berkarakter gitu ya. Itu harapan saya ke depannya. Semoga bimbingan belajar Rumah Pintar Alfa Tunisa dapat berkontribusi untuk pendidikan ini dengan lebih baik dan lebih banyak lagi gitu. Ya, bener banget nih kata Bu Penny ya, yang jelas, nah pendidikan di Indonesia juga harus merata nih Ya. Bu, tidak hanya di sekolah aja untuk pendidikan Mm-mm. formal, tapi juga Mm-mm. ada pendidikan non formal. Mm-mm, betul. Ya tadi non formal dapat di mana sih? Bimbel, Mm-mm, kursus gitu Bu, kursus. yang sama pentingnya, perannya sebenarnya sama penting ini Ya, perannya ini, kita benar. nggak cuma sekolah aja, tapi kan Betul. namanya anak-anak tadi banyak prestasi yang lainnya yang tidak hanya di akademik nih Bu. Iya. Dan juga Mudah-mudahan kan di sekolah itu kan waktunya tuh juga terbatas terbatas. banget Bu Penny. Siswanya banyak. Jadi ya memang bimbingan belajar ini, kursus itu sekarang bukan hal yang tidak dibutuhkan, sudah Betul, menjadi salah satu kebutuhan sekarang kebutuhan. ini. Nah, makanya memang harus seiring dan sejalan, anak Mhm, sekolah, pulang sekolah anak itu dikursusin, entah kursusnya itu tadi menyesuaikan kemampuan, mhm. menyesuaikan keinginan anak itu, sesuai dengan passionnya anak itu. Nah, kita sebagai orang tua memfasilitasi gitu. Nah, bimbingan belajar ini harapannya ya itu tadi, berikanlah kursus-kursus, tempat-tempat khusus, berikanlah, lakukanlah yang terbaik untuk Benar, orang-orang yang sudah mendaftarkan, orang tua yang sudah mempercayakan anaknya untuk belajar di bimbingan belajar tadi. benar. kita kita harus bersama-sama memberikan pendidikan yang terbaik. Kita tuh harus terlibat dalam pendidikan Betul, Bu. ini gitu. Dengan adanya bimbingan belajar, keikutsertaan dalam membentuk pendidikan tadi, maka insya Allah nanti anak-anaknya, nanti generasi-generasi kedepannya itu lebih baik, Lebih baik lebih lagi. bagus gitu, lebih cerdas. Pokoknya apa ya, generasi emas kalau Iya, kata Pak betul Prabowo banget, gitu. generasi emas ya. Nah, ini dia pesan yang Palkomser, bagi Palkomser yang semuanya juga punya usaha bimbingan belajar juga, ya seriuslah jalanin Bu ya. Mungkin, Ya, ada juga nih Gen Z sekarang yang baru mau merintis usaha, entah itu mm-mm, baru buka bimbel di rumah, entah betul, siswanya baru 1 ataupun 2, tapi ya mm-mm, kalau serius menjalaninya insya Allah bisa berjalan bisa sesuai dengan berjalan. keinginan kita. Nah, Mm-mm, Bu Penny, tentunya walaupun Bu Penny sudah berhasil seperti sekarang ini, mm-mm. Masya Allah pencapaiannya sudah luar biasa banget, Bu Penny juga pasti punya cita-cita ya. Apa sih Bu cita-cita terbesar Ibu yang pengen banget Bu Penny capai baik dalam dunia usaha ini maupun dalam Mm-mm. dunia pendidikan? Ya, ya, jujur saya punya cita-cita terbesar itu ingin sekali saya membangun sekolah. Saya Masya pengennya punya Allah. sekolahan yang dimana sekolahan itu tidak hanya semerta-merta untuk
akademik aja, Mhm. tetapi juga dia bisa membangun karakter, bisa memberikan fasilitas yang terbaik gitu. Dan anak-anak di sana itu dapat pengajaran dari Mhm. guru-guru yang bagus, yang baik, yang memang mencintai siswanya Mmm. gitu. Jadi sekolah yang ingin saya bangun itu memang untuk membantu semua orang agar anak-anak yang sekolah di sana itu berkarakter, Mhm. berakhlak mulia gitu ya. Terus dia juga bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Kemampuan yang kata saya tadi ya, banyak kemampuan anak itu, potensinya yang harus kita gali dengan berbagai macam, tidak hanya akademik saja, tidak Betul. mengejar nilai akademik saja. Betul Itu banget. menurut saya. Itu apa, cita-cita saya, impian saya. Masya Allah, mulia banget ya Bu ya cita-citanya. Semoga tidak ada Amin. melek yang lewat nih ya, dikabulin doanya, bantu Amin. diaminkan, dicatat hajat Bu Feni-nya, dan bisa Mm-mm. juga dipermudah jalannya oleh Allah SWT. Amin, amin. Nah, karena dampaknya besar banget Bu ya buat Mm-mm. pembangunan manusia ya ini Bu ya, namanya Mm-mm. kita bangun karakter manusia nih, khususnya Mm-mm. di Batu Raja. Tentunya kalau Bu Feni pengen bangun sekolah ini, Mm-mm. semoga aja bisa segera terwujud Mm-mm. ya, dan siswanya juga Amin. ini di Rumbel aja banyak banget nih siswanya ya. Kepikiran gimana nanti kalau buka sekolah nih Bu ya. Amin. Oke Pak Komser, boleh dong Bu, mungkin Bu Penny boleh bantu kasih pesan ataupun saran bagi orang tua dan guru di luar sana, orang tua aja dulu Bu ya. Mm-mm. Khususnya buat orang tua di luar sana agar selalu bisa spirit sampai saat ini ya, semangat terus dan komitmen untuk tulus, ikhlas ngasih ilmu Mm-mm. kepada anak-anak serta majukan pendidikan di Indonesia, meskipun ya tadi kata Penny Mm-mm. banyak juga up and down-nya. Mm-mm. Betul. Jadi perlu digarisbawahi, tidak ada orang tua yang sempurna Betul. ya. Jadi orang tua itu sama anak, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk, orang tua belajar untuk menjadi yang terbaik, anak pun juga belajar untuk menjadi anak yang sesuai harapan orang tua Mhm. gitu. Namun nilai-nilai itu bukan patokan yang utama gitu menurut saya. Itu Mhm. ini versi saya ya. Jadi orang tua itu yang paling penting itu mencintai anaknya. Satu, cinta kasih sayang itu sangat penting untuk anak. Jadi agar kita tuh tidak sama-sama tertekan, kita harus sama-sama saling mengerti keinginan masing-masing. Mhm. Gitu. Harus bisa tahu batasan-batasan. Misalnya, oh anak aku ini dia nggak pinter matematika. Jangan dijudge anak itu. Mhm. Gitu. Tapi ya sudah, kita terima kekurangannya. Kita gali lah di mana anak kita ini bisa berprestasi dalam bidang yang mana gitu, kita Mhm. kembangkan. Itu satu. Terus kedua, kasih sayang, cinta kasih, perhatian itu juga penting, karena dengan adanya cinta dan kasih sayang itu, maka kebutuhan psikologis anak itu akan terpenuhi. Terpenuhi. Ketika kasih sayang, cinta, terus motivasi, dorongan-dorongan seperti kata-kata positif, Mhm. pujian, itu kan bisa membuat anak itu yang tadinya nggak semangat belajar jadi semangat, Mhm. yang tadinya tidak diremehkan. Kita gimana kalau orang tua aja meremehkan, apalagi orang lain? Betul. Jadi anak itu sudah down duluan. Nah, Mhm. kita sebagai orang tua itu tidak boleh seperti itu. Justru kita harus memotivasi anak kita, mendorong anak kita untuk menjadi lebih maju, supaya anak kita menjadi percaya diri. Gitu. Jadi orang tua itu yang paling penting kasih cinta kasih sayangnya itu. Kedua, motivasi, Mhm. dorongan-dorongan, pujian-pujian. Terus yang ketiga,
kita harus tahu batasan atau batasan kemampuan anak kita, karakter anak kita. Itu Betul kita harus banget tahu, tuh. gitu Mm-mm. kan. Kalau kita aja nggak tahu, nggak paham, kita hanya menuntut dari diri kita aja, dari sisi orang tua, Mm-mm. tanpa mengetahui dari sisi anak. Mungkin anak itu terpaksa, gitu kan. Nah, itulah dengan adanya tekanan-tekanan itu, maka kan jadi konflik nantinya. Mm-mm. Nah, dari situlah kita jangan seperti itu. Jadi nggak ada orang tua yang sempurna, begitu juga tidak ada anak yang sempurna. Tetapi percayalah dan yakinlah, orang tua pasti ingin anaknya yang terbaik, pasti memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan anak. Anak tuh pasti sayang sama orang tuanya, cuman mungkin caranya aja yang kita kadang kurang paham, gitu kan. Jadi menurut saya, agar kita tidak tertekan, jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu berekspektasi tinggi. Betul. Berikanlah cinta dan kasih sayang, berikanlah motivasi, fasilitasi anak itu dengan apa yang dia inginkan, kembangkan kemampuannya. Dan yang ketiga yang paling penting, jalin komunikasi. Gitu, Iya, betul membangun banget. komunikasi agar kita tuh sama-sama tahu apa keinginan anak kita, apa keinginan kita. Mungkin dari situ akan kita dapat nih jalan tengahnya nih harus gimana gitu. Betul banget Bu. Ya tadi namanya kita juga orang tua ya nggak semuanya sempurna begitu sama anaknya. Ya kalau nggak ada komunikasi ya tadi jadi konflik Bu ya, Ya, betul banget. betul. Masya Allah banget ya pemirsa ya. Sudah di penghujung acara nih Bu, nggak kerasa ya obrolan kita ini sudah 1 jam Ya, kita duduk nggak di kerasa. sini, nggak kerasa banget ya. Putri juga ngerasa banyak Udah banget banyak. pembelajaran yang hari ini didapetin dari Bu Penny, dan kalau dari obrolan yang tadi kita ceritain ya banyak banget hal besar yang bisa kita lakuin, yang juga bisa kita dapetin dari Bu Penny ini guys. Jadi yang pertama itu ya tadi, lakukan semua hal yang dikerjakan dengan hati dan ikhlas juga Bu tentunya ya. Betul. Tidak menjadi beban dan bisa sukses dalam menjalankan pekerjaan kita ya karena kita ikhlas ya Pak Komster ya. Berikutnya juga Putri juga ngerasa kita juga tidak nyerah nih Bu dalam kondisi sesulit apapun, selalu mencari cara lain meskipun ya terhimpit lah bisa dibilang Iya. Bu ya. Dengan inovasi bisa manfaatkan kondisi menjadi peluang baru juga bagi kita. Terus yang ketiga nih banyak banget nih insight-nya ya kita dapetin hari ini, Masya Allah banget. Dan juga pesan bagi orang tua dan guru untuk selalu mencintai dari hati yang paling dalam banget, serta orang tua juga ya tetap harus juga masih terus banyak belajar Bu, nggak cuma guru yang belajar, orang tua juga harus banyak belajar karena kan anak-anak kita juga butuh yang namanya kasih sayang kita Kasih juga, sayang. pembelajaran juga dari kita ya. Dan Betul. terus mereka butuh bimbingan selalu dari kita. Semoga juga nanti kedepannya kita selalu jadi yang terbaik juga bagi orang sekitar kita dan selalu bermanfaat juga. Amin. Dan semoga ya Pak Komser podcast ini membawa manfaat juga nih tentunya buat Pak Komser. Sebelum kita akhir nih Bu Penny ya, ada yang mau disampaikan lagi dari Bu Penny? Udah, itu aja. Selamat Hari Guru Nasional. Okay. Cintai profesimu, banggalah dengan profesimu yang sangat mulia, dan yang pastinya sukses terus untuk guru-guru di Indonesia. Amin. Oke, Pak Komser Raja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Putri dan juga saya Feni Kurniadi. Nanti kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.